kami datang sekali lagi pada pagi menjelang siang hari ini. Kami mohon supaya roh Allah yang suci yang telah hadir di tengah-tengah kami dan yang ada di dalam kami orang yang percaya, kami berdoa supaya firman-Mu Tuhan boleh kami mengerti lagi, boleh Engkau teguhkan lagi firman-Mu dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah hamba-Mu, berkatilah kami semua, supaya tidak ada satupun kami yang dilewati oleh Tuhan. Tawanlah seluruh pikiran kami di tengah keadaan ini, di tengah panas ini kami berdoa supaya boleh semakin adem dan kami boleh menikmati lagi firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita punya waktu sekitar setengah jam lewat ya. Oke. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28, saya rasa ini sudah hafal mati kita semua. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Iya, tema kita hari ini adalah melakukan pekerjaan yang besar. Melakukan pekerjaan yang besar. Matius 28, 16 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama karena ini tidak panjang. 1, 2, iya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita mengenal nats ini sebagai amanat. Amanat apa? Amanat agung ya. Iya, biasanya kalau orang Karo, orang Batak gitu ya, kalau mau pergi apa pesannya gitu ya, biasanya ya. Iya, dicari tahu apa pesannya. Kalau nggak ada pesannya, kalau zaman dulu bahaya, dipanggil dukun. Iya, kerasukan, cari, tanya apa pesannya. Iya, jadi orang yang kerasukan itu kan sebelumnya udah tanya-tanya, ini apanya, ini anaknya, ini saudaranya, bagaimana kebiasaannya dulu gitu ya. Ya setelah itu nanti baru dikasih nasihat-nasihat. Jadi bagi mereka, ya bagi kita lah kita bilang dalam budaya yang lama, sangat penting rupanya nasihat. Iya, tapi waktu hidup nasihatnya nggak didengarkan ya. Waktu sudah mati baru apa nasihatnya gitu, seolah-olah nanti mau didengarkan kali. Saudara-saudara, ya sekarang kita tidak perlu lagi melakukan itu ya. Kalaupun nggak ada nasihat dari keluarga kita yang pergi, sebenarnya sudah cukup banyak nasihat Tuhan dalam firman Tuhan yang nggak tamat-tamat kita pelajari ini, sampai kematian pun nggak tamat-tamat, padahal bukunya satu cuman. Nggak selesai-selesai. Saya tidak tahu saudara sudah baca Alkitab berapa kali. Ada yang sudah baca Alkitab 10 kali dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang udah ya, tapi nggak berurutan kali ya. Atau memang nggak pernah ya. Ada yang nggak pernah baca dari awal sampai akhir sekalipun. Kalau lihat mukanya ini berarti nggak pernah ini. Berarti Alkitabnya dibuka hari apa? Hah? Hari Minggu saja. Setelah itu taruh di mana? Di atas lemari atau dalam lemari sampai berdebu ya. Iya, nggak ada lagi yang taruh Alkitab di bantal jadi jimat. Aku kalau nggak aku taruh Alkitab ini di bantalku ini nggak bisa aku tidur katanya. Ada gitu sini. Iya, jadi Alkitab penjaganya
Iya, kitab ini hanya buku ya. Iya, firman yang di dalam berkuasa. Firman itu menceritakan tentang Tuhan ya. Baik, jadi ini kita melihat inilah perintah terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya. Jadi ini bukan kepada orang yang tak percaya pula ini. Ini khusus kepada orang yang telah percaya. Iya. Kalau minggu lalu kita melihat bagaimana murid-murid itu kembali memang ke Galilea tapi ke tepi danau untuk menangkap ikan. Kali ini setelah pertemuan dengan Yesus di tepi danau itu, mereka kembali kepada rencana yang seharusnya. Dikatakan tadi di sini, mereka ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Tidak disebutkan nama bukit itu, tapi yang jelas di sanalah seharusnya tempat pertemuan. Ketika Yesus berkata, "Aku akan mendahului kamu ke Galilea," ke bukit inilah maksudnya. Di sinilah seharusnya terjadi pertemuan antara dia dengan murid-muridnya. Iya, kita sudah belajar minggu lalu. Ya, mereka tidak ke situ, tidak ke bukit. Mereka ke tepi danau. Bukan rekreasi ya. Iya, tapi mereka ke tepi danau ya untuk kembali kepada masa lalunya. Seandainya Yesus tidak bangkit, atau seandainya sekalipun Yesus sudah bangkit, tapi kalau Yesus tidak menemui mereka di sana, saya rasa mereka akan busuk di laut. Mereka akan tetap di sana. Syukurlah Yesus bangkit, dan bukan saja bangkit, tapi menemui orang-orang yang sudah lari-lari ini, ya, supaya mereka kembali kepada ya rencana Tuhan yang awal bagi mereka. Dan sekarang kita lihat tadi di sini mereka berangkat dari danau itu kemana? Ke bukit yang telah ditentukan oleh Tuhan. Berarti di sini kita melihat sudah mulai ada ketaatan, sudah mulai ada memberi diri untuk menaati apa yang Tuhan katakan. Jadi amanat ini bagi orang yang mau memberi diri, ya, melakukan apa yang Tuhan katakan. Kepada merekanya Tuhan mempercayakan dirinya, mempercayakan berita, ya, Injil. Kitab Lukas menyebutnya berita tentang pengampunan dosa. Dalam namanya harus diberitakan sampai ke ujung bumi, baru akan tiba kesudahannya. Jadi berita ini bukan dipercayakan kepada semua orang. Saya lama bergumul di situ. Mengapa Yesus enggak menampakkan diri kepada Gubernur Pilatus misalnya, atau kepada kaisar, atau kepada pejabat-pejabat yang ada pada waktu itu, ya, yang menguasai daerah orang Israel itu gitu. Kalau kepada pejabat kayaknya kan ini akan ini pembesar, ya, artinya punya kedudukan, punya jalan bagaimana supaya berita ini akan tersebar kemana-mana gitu. Mengapa Yesus enggak kepada mereka menyatakan diri? Justru Yesus menyatakan diri kepada ya murid-muridnya yang kita tahu semua, notabene tak ada seorang pun orang besar. Enggak ada seorang pun pejabat. Beberapa dari mereka adalah pelaut. Pelaut tidak dianggap pejabat loh. Iya, mereka juga bukan orang-orang yang kaya. Ya, bukan orang yang bisa mengerahkan segala kuasa, mengerahkan segala dana untuk menyelesaikan perintah Tuhan yang terakhir ini gitu. Iya, tapi akhirnya saya mendapat jawabannya ketika saya merenungkan kembali tentang Yohanes pasal 14 itu, ketika Judas yang bukan Iskariot bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau menyatakan diri kepada kami dan bukan kepada dunia?"
Iya, mengapa Tuhan Engkau menyatakan diri kepada kami, bukan kepada dunia Engkau menyatakan diri. Iya, dan Yesus menjawab, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku. Iya, saya rasa Yesus tahu kalau kepada mereka pun dia menyatakan diri, mereka ya tidak akan percaya. Mereka juga tidak akan melakukan apa yang Tuhan katakan karena mereka tidak mengasihi dia. Jadi Tuhan menyatakan diri itu pun sebenarnya adalah suatu anugerah yang besar. Karena kepada mereka Tuhan gak mau menyatakan dirinya. Justru kepada orang dalam tanda kutip yang kecil dan lemah ini, ya, Tuhan menyatakan dirinya, ya. Dan kepada mereka diberi kepercayaan, tanggung jawab yang sangat besar. Karena berapa oranglah mereka? Selain murid-murid itu, murid yang 11, ya. Selain itu ada memang murid-murid perempuan, dan pernah Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Saya tidak tahu di mana itu, karena kalau itu di rumah, tidak ada saya rasa rumah di Israel menampung 500 orang sekaligus. Iya, mungkinkah itu di satu tempat, ya di luar Yerusalem tentunya. Kalau di Yerusalem kan pejabat-pejabat ini kan pada waktu itu ya masih mengupayakan ya supaya ya berita tentang kebangkitan Yesus ini stop gitu ya. Iya, jadi ini pasti terjadi di luar Yerusalem, mungkin juga di Galilea atau mungkin di daerah yang lain di mana pertemuan besar seperti itu tidak akan membuat mereka diperhadapkan kepada bahaya seperti itu. Iya, jadi Yesus mempercayakan dirinya, mempercayakan berita ini kepada orang yang dianggap dunia bukan siapa-siapa gitu. Apa yang ada pada mereka? Yang ada pada mereka akhirnya adalah ketaatan. Bahwa mereka pergi ke Galilea sebagaimana yang Tuhan katakan. Jadi yang paling dipentingkan di sini adalah bagaimana kesediaan hati mereka, kerelaan mereka memberi diri. Kami mau ke Galilea sebagaimana yang Tuhan katakan, kami mau pergi ke sana. Dan mereka pergi ke sana ke Galilea. Ya. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi dari antara yang kumpul ini, maka mungkin bukan hanya yang 11 orang ini yang ke Galilea ini. Ya, yang 11 ini ke sana, tapi mungkin ada orang-orang lain juga ikut ke sana. Sehingga dari antara 11 ini kita tahu tidak ada lagi yang ragu-ragu. Karena sudah berulang kali Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mungkin ini adalah orang-orang yang lain ya, yang ikut dari daerah yang lain juga ya ke Galilea itu gitu. Di antaranya ada ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Iya, besar kemungkinan tubuh kebangkitan itu pasti ada bedanya dong dengan tubuh alamiah yang biasa ya. Karena kemuliaan tubuh kebangkitan tentu berbeda dengan kemuliaan tubuh alamiah seperti itu. Walaupun tubuh kebangkitan ini adalah tubuh yang mereka juga tadi bisa kenal. Mereka kenal, ya tapi kan mereka belum pernah melihat tubuh kebangkitan sebelumnya. Tubuh seperti tubuh kebangkitan yang dimiliki Yesus. Ya karena ketika Lazarus dibangkitkan, tubuh kebangkitannya masih sama dengan tubuh sebelum dia mati. Karena ini tubuh yang bisa mati. Tubuh pemuda Nain ketika dibangkitkan juga masih sama dengan tubuhnya yang lama. Ya ini tubuh yang jenisnya sama. Ya, yang bisa mati lagi. Seperti itu juga dengan putri daripada Yairus itu. Tubuh yang masih mati, maka ketiga orang ini akan mati lagi. Tapi tubuh kebangkitan Yesus adalah berbeda karena ini bukan tubuh yang bisa mati, enggak bisa lagi mati tubuh yang ini. Iya, tubuh yang ini bukan tubuh yang bisa lagi mati, bisa lagi menderita gitu, enggak lagi. Itu sudah over semua, udah beyond, udah melampaui semua. Maka kemuliaan daripada tubuh ini pasti
berbeda ya dengan tubuh jasmani yang biasanya. Ya, dan belum pernah orang melihat seseorang dalam tubuh ini. Jadi wajar juga kan kalau ada mereka yang sangsi. Ini Yesus apa enggak sih gitu ya. Iya, mereka sangsi. Ya, tapi syukurlah karena tubuh ini bukan seperti hantu. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau hantu kan nggak ada tubuhnya, nggak ada badannya gitulah. Makanya hantu selalu mencari yang bisa didiaminya yang lain. Ya, makanya dia mencari orang dapat dirasuknya, mencari babi yang bisa dimasukinya, mencari burung yang bisa dimasukinya. Karena saya masih ingat dulu ketika saya masih bekerja di luar kota, ada seorang yang mengajar di sana bersama dengan kami. Dia asal sudah datang burung, nanti udah datang setan. Iya, dia udah ketakutan, kalau udah gitu ngir-ngir dia. Kenapa? Udah datang lagi roh nenek moyangku katanya. Datang lagi setan itu. Itu melalui burung itu selalu ada suara burung gitu. Iya, jadi bisa juga burung dipakai setan menjadi alatnya ya pikirku. Teringat juga aku waktu acara IMA berapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu kali ya. Ada yang dari apa itu dari Pak Hira itu, saya lupa dari daerah mana, tapi di dekat Tibet dia, Nepal, iya. Dia lembunya pun didoakannya, lembu jemaat. Kenapa? Karena lembu ini bisa ditahan iblis, enggak beranak-beranak, enggak lahir-lahir anaknya. Kita belum pernah doakan babi biar beranak ya. Dia mendoakan itu lembu supaya lembunya itu bisa melahirkan karena sudah tiba waktunya tapi tak melahirkan. Iya, dan kalau nggak melahirkan ibu lembu kan kesakitan gitu ya kan. Dan anak dalam kandungan lembu ini juga bisa mati terlalu lama di dalam keracunan. Bisa seperti itu. Jadi dia bilang, Bu, kami mendoakan lembu dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, supaya bisa melahirkan. Ya, begitulah pelayanan yang mereka lakukan di sana. Ya, sehingga orang melihat bahwa Yesus bukan untuk mengampuni dosa saja, tapi juga peduli sama lembu loh. Peduli dengan hidup mereka sehari-hari seperti itu. Ya, jadi mari kita kembali kemari, tubuh kebangkitan itu beda ya dengan tubuh yang akan mati, beda. Kemuliaannya berbeda, kualitasnya berbeda, keadaannya berbeda. Ini bukan tubuh yang masih bisa menderita, ini juga tubuh yang bisa menembus ruang, sebagaimana yang pernah kita dengar bagaimana Yesus masuk ke dalam sebuah ruangan dalam tubuh kebangkitan itu, ya tidak perlu buka pintu dan dia berkata kepada murid-murid itu, damai sejahtera bagi kamu gitu ya. Jadi ini tubuh yang seperti itu, sehingga kalaupun tadi ada yang ragu-ragu, ya ini akan diyakinkan dengan melihat tubuh Yesus itu dan juga akan mendengar perkataan dia. Ya, jadi perlu tadi hati yang mau melakukan, hati yang rela, hati yang taat, hati yang bersedia, hati yang memberi diri tadi, lalu hati yang menyembah Tuhan. Jadi orang ini menyembah Tuhan. Gak mungkin kan kepada orang yang tak mau menyembah Tuhan, tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan mempercayakan dirinya dan mempercayakan berita yang begitu hebat. Gak mungkin. Iya, maka kita lihat tadi di sini mereka menyembahnya. Kalau ini pakai kata prostrate, ya itu artinya dia ketika menyembah itu rata tubuhnya itu dengan tanah. Seperti itulah mereka melihat kemuliaan tubuh kebangkitan Yesus itu. Seperti itulah melihat Yesus. Dia bukan tenggalak dia gini ya, menatap gini atau dia menunduk sedikit gitu ya. Atau menunduk lebih dalam, enggak, itu sampai dahinya itu sampai ke tanah itu loh. Seperti itu. Artinya mereka benar-benar memiliki ya hati yang menghormati, hati yang menyembah Tuhan, hati yang begitu meninggikan Tuhan, karena mereka sadari mereka siapa, Tuhan itu siapa gitu. Ketidaklayakan mereka sangat sadari dan
kehebatan Allah, kesucian Allah, ya, kebesaran, amazing ya, kebesaran Allah itu sungguh-sungguh nyata bagi mereka. Dibutuhkan orang yang mau memberi diri, dibutuhkan orang-orang yang memang percaya, memang yang menyembah Tuhan dalam melakukan perintah Tuhan yang terakhir ini, amanat agung ini. Apa kata Yesus tadi? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sejak kapan Yesus memiliki segala kuasa? Saudara-saudara, sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia yang adalah Allah menjadi manusia, dia sudah memiliki segala kuasa itu dari sejak kekekalan. Iya, jadi natur, tadi bicara naturnya Yesus dari kekekalan, memang dia memiliki kuasa. Bukankah ya, ketika Allah menciptakan, Yesus hadir pada waktu penciptaan karena firman Allah hadir. Ia yang menjadikan segala sesuatu, ya, dan Roh Kudus juga ikut bekerja di situ, melayang-layang di atas permukaan air. Allah Tritunggal dari awal bekerja dalam penciptaan. Iya. Dan kita melihat di sini tadi ya, Tuhan mengatakan segala kuasa ada padaku. Sebelumnya pun memang sudah ada. Dia memang pemilik segala kuasa itu. Cuma dalam natur Allah yang mengambil natur manusia jadi dua natur dalam pribadi yang sama, ya. Ya, kita melihat di situ ya bagaimana Yesus mati, bagaimana dia bangkit dari antara orang mati. Ini pun menunjukkan lagi bahwa dia adalah kuasa di atas segala kuasa. Nggak ada lagi kuasa yang melampaui kuasanya gitu. Tapi ingatlah, itu bukan setelah dia mati dan setelah dia bangkit saja. No, itu dari dahulu kala. Dan itu kembali kepadanya karena memang dia yang memiliki kuasa itu. Kuasa itu telah diserahkan kepadanya oleh Bapa, ya. Maka atas dasar inilah Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya tadi, orang yang menyembah dia, orang yang bersedia tadi. Ya. Dengan dasar otoritas ini, kuasa ini dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau di Markus dia berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ya, mereka akan memegang kalajengking, ya, megang ular dan kalajengking, ya. Iya, bahkan dikatakan di sana mereka akan berdoa, meletakkan tangan untuk orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Iya, jadi kuasa yang ada pada Yesus ini diberikan kepada orang-orang ini tadi. Sehingga ketika mereka ya menaati apa yang Tuhan katakan, ya, ketika mereka memberitakan firman sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Lukas pasal 24 itu, Tuhan meneguhkan pemberitaan itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini adalah sebuah penghiburan bahwa ketika firman diberitakan, Tuhan hadir, Tuhan meneguhkan. Karena bagaimanapun hikmat manusia mengubah manusia, enggak bisa. Iya, makanya kita nasihati orang berulang kali pun bisa tak berubah-berubah. Iya, enggak berubah-berubah. Hanya Tuhan yang bisa bekerja ketika ya firman itu diberitakan. Firman itu disampaikan. Ya, Roh Allah lah, kuasa Allah yang luar biasa tadi. Itulah sebenarnya Roh Kudus yang menyertai ya sampai akhir zaman. Roh Kudus inilah yang menyadarkan. Roh Kudus ini yang meyakinkan. Roh Kudus ini yang membaharui. Roh Kudus ini membuat orang tidak tahan dengan dosa itu. Roh Kudus ini membuat orang datang kepada Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu. Iya, masih ingat ketika Injil diberitakan, ada orang punya buku-buku mahal, ya, mereka
membakarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang punya barang-barang berharga yang dulu itu dipakai oleh kegelapan, mereka bersedia melepaskannya oleh karena Tuhan Yesus. Itulah pekerjaan daripada yang punya kuasa ini tadi, yaitu Tuhan Yesus, ya, yang telah mengutus rohnya. Karena ketika dia kembali ke sorga, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang sama kualitasnya dengan dia. Ya, sama-sama Allah, sama-sama berkuasa, sama-sama suci, sama-sama kasih, sama-sama karakternya juga sama. Tidak ada bedanya kecuali Roh Kudus tidak dalam tubuh manusia. Tetapi Yesus ketika ada di dalam dunia, walaupun dia adalah Allah, dia dalam tubuh yang terbatas, yaitu tubuh manusia. Jadi kita melihat tadi di sini diingatkan kepada murid itu, hai murid-murid, hai orang percaya, ingatlah segala kuasa baik di sorga, baik di bumi itu ada padaku, dan kuasa itu yang kuberikan kepadamu untuk menyertai engkau. Ya, ketika engkau hidup melakukan apa yang Tuhan katakan, ya, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya tidak akan pernah Tuhan membiarkan mereka berjalan seperti yatim piatu, berjalan sendirian. Tuhan akan menyertai mereka. Maka inilah perintah yang dikatakan oleh Tuhan, pergilah, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau pada perjanjian lama, orang-orang yang bukan Yahudi itu datang ke sinagoge, ke bait Allah, dan mereka menjadi Yahudi. Jadi mereka yang datang. Mereka mempercayai Allah Israel. Tapi di sini Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan tunggu orang datang. Kalau datang dia ya dilayani juga, kan begitu ya. Supaya boleh dia mengenal Yesus. Ya, supaya dia bisa sampai kepada menjadi murid, supaya sampai dibaptis, supaya sampai hidup dalam pengajaran yang berasal daripada firman Tuhan. Tapi jangan menunggu saja katanya, pergilah. Maka kita pergi kepada tetangga kita pergi kepada saudara kita pergi kepada orang-orang lain yang disuruh Tuhan kita layani. Ya, bahkan kalau Tuhan suruh pun kita pergi ke ujung dunia, kita harus pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, jangan tunggu. Jangan bilang, enggak datang pun tetangga itu nanya aku tentang Yesus. Kayaknya enggak pernah ada kelompokku. Ya, kami baru-baru ini anak-anak ini buat reuni SMA Kuala lewat Zoom. Tapi reuninya ini antara orang-orang PA dulu. Tak banyak yang hadir, 15. Tapi yang saya senang dari pertemuan ini adalah apa yang mereka ceritakan. Ada satu anak yang tinggal di Malaysia sekarang, dia melayani orang-orang TKI yang migran yang ada di sana gitu. Ya, jadi dia tidak mati imannya dan tidak berhenti imannya pada dia. Walaupun dia dulu ke sana sebagai pekerja migran juga, TKI, tapi dia punya hati untuk orang-orang Indonesia yang merantau ke sana. Tentu dari berbagai latar belakang. Tapi ketika pandemi datang, tidak banyak lagi orang merantau ke sana untuk bekerja. Sekarang mereka mengarahkan mata kepada orang-orang yang nikah campur. Maksudnya kayak mana? Ya, ada di sana orang Buddha yang nikah dengan agama lain seperti itu ya. Itu yang mereka sedang doakan dan itu yang mereka layani. Jadi saya pikir dia dalam pekerjaannya juga pergi. Jadi jangan selalu kita membayangkan yang pergi ini pendeta.
Dia pergi, pendeta pergi ya, yang di gereja aja nggak terurusi semua ya kan. Iya, tapi pergi juga harus. Ya karena kalau enggak nanti sibuk kita katekisasi, konseling, orang kawin. Ya itu aja lah berputar-putar nanti kerja kita. Jadi akhirnya kita nggak keluar, nggak ada lagi bertambah orang yang diselamatkan. Iya, kalau nggak ada orang diselamatkan, tambah apa kerja kita? Cari salah orang lah kita nanti. Sian itu ngapain pun enggak. Itu. Uangnya pun enggak masuk. Akhirnya kayak gitu nanti kerja. Kenapa? Karena kita enggak lagi mencari jiwa. Enggak lagi kita pergi. Akhirnya jerawatnya tumbuh pun kita lihat. Tambah jerawatnya 2. Kurasa makan durian dia itu. Gitu ya kan. Udah begitu nanti gereja. Kalau gereja itu tidak lagi pergi. Maka gereja itu akan gereja kalau iya, orang-orang tadi yang memberi diri, yang menyembah Tuhan tadi pergi. Itu tanda gereja itu masih hidup. Kalau masih ada orang yang pergi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Berapa persen kita yang pergi menceritakan Tuhan Yesus ini? Hanya pendeta saja sama majelis, yang lain gimana? Atau mau mati gereja ini 20 tahun lagi? Kalau tidak pergi mati saudara-saudara. Iya, kenapa tidak? Karena yang tua mati, yang baru tidak datang. Siapa yang akan, ya udah kurang besar kita rasa gedung ini kalau kumpul kita semua dengan pos-pos kan. Tapi ini pun nanti udah jadi terlalu besar. Mengapa? Karena Injil tidak diteruskan. Pergi maksudnya bukan jalan-jalan, bukan. Iya. Sebenarnya semakin saya melihat ketika saya masih guru dulu SMA, guru bahasa Inggris, lebih mudah bagi saya untuk pergi keluar daripada sekarang menjadi pendeta. Tahu kalian kenapa? Kan orang akan tanya, di mana kamu Erdahin? Aku pendeta. Oh, mau ditariknya kami ke tempatnya. Kan gitu dia. Tapi kalau dulu ibu apa kerjaan guru, kan gak ada orang berpikir macam-macam. Ya mereka akan mendengar apa yang dikatakan. Ya cuman adalah ujung tombak penginjilan. Melayani lewat profesi saudara semua. Dipajak cerita Tuhan Yesus lah. Kalau ke ladang sama yang ngemo itu cerita Tuhan lah. Di kantor jangan 20 tahun kamu nanti kerja di situ nggak pernah kamu satu pun ceritakan Injil. Nanti dia di neraka teriak-teriak dia. Kenapa itu di sorga? 20 tahun dulu kami sama di kantor. Dia nggak pernah cerita sama aku. Ada rupanya pengampun dosa yaitu Yesus. Wah habis. Ya saudara-saudara kalau sekolah ya di sekolah cerita. Ya kalau di kampus sekolah di kampus ini kampus cerita. Di tempat bekerja cerita. Saya dulu mimbar saya yang pertama adalah sekolah di mana saya bekerja. Iya, tanyalah murid saya ini kan murid saya ini orang ini beberapa ya kan. Iya, Bapak Depan ini murid saya dulu ini sama istrinya dua-dua ini. Iya kan, dia dengar firman Tuhan di sekolah. Iya, saya kadang-kadang ada materi bahasa Inggris, religion katanya. Mantap kurasa judulnya. Karena salah satu topik bahasa Inggris itu adalah religion. Wah saya sangat menekankan yang saya tahu. Ya walaupun saya ceritakan juga tentang agama yang lain. Tapi ya tentu tentang iman saya kan saya lebih tahu. Saya bisa ceritakan. Jadi seluruh kelas itu bisa mendengar Kisah Rasul 4 ayat 13. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain Tuhan Yesus. Itu di kelas loh. Di kelas, bukan di kelas PA. Bukan, itu di kelas semuanya. Karena ada satu topik yang namanya religion. Iya, saya tidak keluar, topiknya memang religion loh. Itu dibuat di buku kurikulum yang diberikan oleh government gitu. Jadi kalau saya cerita, hampir seluruh kelas yang pernah saya masuk, pasti mereka pernah mendengar tentang nama Yesus. Ya baru kemudian ya di PA tentunya, kalau PA kan terbatas siapa yang datang ke situ. Ya, tapi guru bahasa Inggris membuka PA itu juga bukan hal yang biasa. Biasanya yang buka PA itu guru agama. Ya, tapi karena ada hati, saya berdoa 1 tahun, ya kepala sekolah mengizinkan dibuka sebuah pembinaan iman. Namanya pembinaan iman.
Ya kan, pembinaan iman ini kan perlu supaya orang punya budi pekerti, punya etika, punya akhlak gitu. Ya tapi di situ saya, ya dalam pembinaan iman itu, ya orang Kristen ya tentu sumber pembinaan imannya dari Alkitab, kan gak mungkin dari buku yang lain. Ya inilah, ya pada 4 hari pertama penerimaan siswa baru, 4 hari berturut-turut itu saya sudah menyampaikan firman Tuhan 4 hari sama mereka, gitu. Iya, jadi waktu reuni ini tadi inilah ada beberapa yang bersaksi. Satu yang bersaksi itu semalam itu, saya malah nggak tahu dia sudah bertobat waktu di sekolah itu. Iya, baru semalam saya dengar kesaksiannya. Nah, dulu saya bertobatnya dulu gitu. 17 tahun yang lalu katanya atau 20 tahun yang lalu ya semalam dia bilang. Akhirnya saya pikir, oh adanya buahnya, ya. Adanya buahnya tinggal gitu. Dari apa yang dikerjakan ini. Jadi pergi kalau kamu betul-betul memiliki hati yang memberi diri tadi untuk menaati Tuhan. Kalau kamu betul-betul seorang yang percaya, yang menyembah kepada Tuhan. Kalau kamu sudah mendengar apa yang Tuhan katakan, segala kuasa di surga dan di bumi, segala otoritas tidak ada melampaui daripada kuasa daripada Tuhan Yesus. Itu juga diberikan kepadamu. Itu yang menyertai kamu sampai sepanjang zaman. Ya, mari melakukan apa yang Tuhan katakan ini. Pergi ke tetangga, pergi kemana Tuhan menaruh hati kita. Maka silakan juga berdoa, Tuhan pada bulan ini kepada siapakah aku akan cerita tentang Engkau. Karena kita hidup di tengah dunia yang tidak ada lagi pegangan mereka. Tidak ada lagi harapan. Dan memang tidak ada harapan memang di luar Tuhan Yesus. Tak bisa menceritakan pengampunan dosa. Tak bisa menceritakan ya kasih Tuhan yang besar tadi. Tak bisa ceritakan kehidupan yang kekal yang ada dalam Tuhan Yesus. Ada di sini kata pergi, ada di sini kata jadikan. Jadikanlah segala bangsa pula itu loh. Iya, muridku, baptis mereka. Kenapa enggak ada di sini beritakan Injil ya? Iya. Kalau di Lukas itu dikatakan dalam namanya berita pengampunan dosa harus disampaikan ke ujung bumi. Ya, kalau kepada Markus dikatakan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di sini kok kayaknya kata Injilnya nggak nampak gitu. Tapi kalau ada kata baptis mereka, pasti dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kita tahu orang tidak mungkin dibaptis kalau dia belum percaya. Dan tidak mungkin dia menjadi percaya kalau berita Injil tidak disampaikan. Jadi walaupun di sini nggak ada kata Injil langsung gitu ya, tapi di dalamnya ada harus tentang ya Injil ini tentang Yesus yang mengasihi kita, yang mati di kayu salib, yang bangkit dari antara orang mati, yang kembali ke surga, yang berkuasa, yang mengampuni dosa tadi, itu harus diberitakan. Karena kalau tanpa orang mendengar Injil, orang tak mungkin percaya. Kalau berita yang lainnya yang kita sampaikan, ya nggak akan mungkin orang percaya, nggak akan mungkin orang sampai kepada keselamatan. Iya, dan baptis itu adalah proklamasi dari bahwa dia beriman kepada Tuhan Yesus. Maka kalau ada di sini nggak pernah dibaptis besar, dia berarti berdosa kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak pernah berani memproklamirkan bahwa inilah yang kupercayai. Ku tahu yang kupercayai. Ini yang kupercayai. Ya, bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat dan Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak kami ini gak mau katekisasi, jangan merasa bahwa kamu untung dengan tidak katekisasi. Kamu berdosa karena kamu tidak mau belajar tentang Tuhan. Dan kalaupun kamu sudah percaya, gak maulah, gak usah dibaptis. Ya memang baptis itu tidak menyelamatkan. Tapi dari manalah proklamasi imanmu jikalau engkau tidak pernah berdiri di hadapan Allah, di hadapan iblis, dan di hadapan manusia, bahwa engkau mengakui tidak ada lagi Allahmu yang lain selain Yesus.
yang telah mati di kayu salib, mengampuni dosa, ya, dan yang telah mengalahkan maut. Ya. Jadi jangan merasa, nggak apa-apa kok, kan baptis itu untuk kawin. Kata siapa? Kan ada yang gitu kan, kan baptis itu Bu, kan aku belum mau kawin, nggak usah katanya. Kalau kan belajar hanya untuk kawin, karbet, pasti iman tuh nggak akan matang. Iya, terpaksa kawin. Iya, akhirnya kayak mana? Dasar iman tak teguh, dasar keluarga tak teguh. Inilah calon-calon, yang akan mendapat masalah yang sangat banyak. Iya, karena bayangkan manusia berdosa bersama manusia berdosa, ngumpul-ngumpul. Apa yang terjadi? Ngumpul berdua pun apa yang terjadi? Pecah perangnya terus. Iya, orang berdosa iblisan, orang berdosa satu lagi iblisan. Bersatu pun dia, jangan pikir iblis sama iblis kompak. Enggak juga. Iya, kenapa orang yang belum dalam Tuhan ketika menikah berantem juga? Sampai bercerai pun ada. Ya. Jadi kita butuh katekisasi, kita butuh belajar. Kita butuh mengenal Tuhan. Kita butuh juga baptis, proklamasi imanku. Iya, bahwa apapun terjadi, entah ditutung pun nanti, entah apapun yang akan terjadi ke depan, entah gak bisa menjual, entah gak bisa membeli. Aku tahu siapa yang kupercayai, aku bersedia mati bersama-sama dengan Yesus yang telah mati bagiku di kayu salib. Orang-orang yang gak berani memproklamirkan iman, gak ada itu imannya itu iman mulut sajanya itu. Bukan itu iman fakta. Karena kalau imannya memang dia percaya, faktanya dia percaya. Dia berani berdiri tegak bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Maka di sini kan dikatakan bukan pergilah, bukan itu saja. Jadikan murid itu kan jadikan pengikut, jadikan dia seperti Yesus. Kayak mana menjadikan orang seperti Yesus ya? Karena ini ya tujuan pemuritan. Dan kalau kelompok pemuritan malas ikut. Kenapa? Padahal kita semua disiapkan Tuhan untuk menjadi seperti Yesus, baru bisa nanti ya cocok tinggal di sorga itu. Tapi kalau ayo acara pemuritan, nggak usahlah, kalianlah itu yang sudah rohani itu katanya. Ya kan gitu ya kan. Saudara-saudara, jadikan murid itu, jadikan supaya mengikuti Tuhan Yesus sebagai teladannya. Ikuti patronnya, bagaimana dia hidup, prinsip hidupnya. Ya, karena tidak mungkin kita menjadi seperti dia dalam arti kata memberikan nyawa kita untuk keselamatan orang lain. Karena nyawa kita gak seberharga itu. Karena nyawa kita tidak sama dengan nyawanya, karena dia tidak berdosa, maka dia bisa menjadi pohon keselamatan. Kita tak bisa menjadi pohon keselamatan, tapi kita bisa menjadi sarana-sarana saja. Instrumen, ya, alat untuk bisa menyampaikan kabar kasih, kabar damai sejahtera, kabar pengampunan, kabar perdamaian yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jadikan mereka murid, itu tujuan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita udah selamat, terima Tuhan Yesus, nama tertulis di surga, hidup suka-suka. Enggak ada itu. Itu pasti enggak selamat orang yang kayak gitu. Karena kalau benar dia mengerti Yesus mati untuk dia, kalau benar dia sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, ya tentu dia bersyukur. Dan tanda syukur terbesar dari orang percaya bukanlah uang, tapi hidup yang taat. Taat adalah bukti selamat. Makanya iman dan ketaatan, dua hal yang tak dapat dipisahkan, gak bisa dipisahkan. Maka orang yang sudah diampuni itu bersedia untuk dibentuk, dijadikan menjadi seperti Yesus, ya, dijadikan murid Tuhan, mengikuti jejak Tuhan, berdiri di atas kebenaran, berani menjadi terang sekalipun sekelilingnya adalah singa yang siap untuk mengaum. Saudara-saudara, 4 kata di sini perlu kita perhatikan. Pergi, jadikan murid.
Dan yang ketiga tadi baptis. Yang keempat adalah ajar. Inilah yang harus dilakukan gereja. Gereja harus mencari jiwa. Gereja juga harus memuridkan supaya setiap orang yang sudah bertobat akan melakukan firman Tuhan, menjadi murid Yesus. Ya, menjadi murid Yesus. Dulu orang-orang percaya pada kisah para rasul. Orang-orang lihat, orang percaya, Kristus kok bangkit lagi ya? Yang mereka lihat siapa? Orang-orang percaya. Karena mereka melihat gaya orang hidup yang di kisah para rasul itu seperti gaya hidup Yesus gitu loh. Jadi mereka lihat, itu Yesus itu dulu kok bangkit lagi ya gitu. Iya, padahal bukan Yesus yang mereka lihat, tapi orang percaya itu yang mereka lihat. Jadikan murid. Bersedia juga kalau kita lah itu udah bertobat, bersedia kita dimuridkan, diajari, supaya terbentuk sedemikian, terus menerus dibentuk, supaya kita menjadi seperti Yesus. Apalagi tadi baptis, proklamirkan imanmu. Ya, anak-anak yang tak mau memproklamirkan imannya nggak jelas. Nggak jelas. Iya, itu berarti dia kalau aman ikut Yesus. Kalau nanti nggak aman ini nggak bahaya ini. Ini bisa menjadi orang yang akan menjual Yesus lagi kemudian ini. Iya, proklamasi iman itu penting. Walaupun baptisan tidak menyelamatkan, tapi proklamasi iman dalam baptisan itu penting karena Allah mendengar, malaikat mendengar, iblis pun mendengar dan tahu ini enggak miliknya lagi. Ya, dan orang-orang percaya juga mendengar. Inilah saudaraku dalam Tuhan. Orang tidak percaya juga mendengar sehingga mereka tahu ini enggak lagi kami sama. Dia sudah pindah ke dalam persekutuan dengan Allah. Engkau lain nak, saya masih ingat itu dulu waktu baru bertobat ya. Teman-teman bilang, engkau lain nak katanya. Apanya yang lain? Bajunya samanya, yang lain, yang di dalam ini ya lain. Dulu penguasanya adalah iblis, dulu penguasanya adalah diri sendiri. Tapi setelah menerima Yesus, penguasanya adalah Yesus sendiri. Iya, jadi ini yang penting ya, pergi. Gereja evaluasi, masih pergi atau tidak? Masih menjadikan murid atau tidak? Masih membaptis atau tidak? Masih adakah orang-orang lahir dengan iman yang teguh memproklamasikan imannya? Aku mau ikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan ajari terus. Maka pengajaran ini sangat penting. Ya, pengajaran di rumah tadi penting, di tengah keluarga. Ya, pengajaran terhadap anak-anak kita di sini juga penting. Segala lapisan usia kita terus diajar akan firman Tuhan supaya kita terus dikuatkan karena waktu ini sangat singkat. Karena pelajaran ini pun akan berakhir di satu titik. Di surga nggak perlu lagi belajar. Karena tentang Allah itu semua sudah sempurna semua. Di sana nggak ada lagi perlu ditambahkan, nggak ada yang kurang. Di sininya banyak yang kurang. Ya, itulah sebabnya kita harus belajar terus, dan apa yang kita sudah dapat paling baik kalau kita ajarkan lagi kepada orang, karena begitu kita ditantang lagi untuk hidup dalam firman. Siapa yang melayani pasti dia dua kali tantangan. Karena di satu sisi firman itu ya, dia sampaikan kepada orang, tapi firman itu akan berbicara kepada dia. Kau sendiri sudah lakukan atau belum, kan gitu ya. Iya, jadi ini menjadi tantangan. Jadi kalau kita mau kita hidup sebagai gereja, karena gereja yang sesungguhnya adalah kita sendiri, ya kita hidup kalau kita pergi, kita hidup kalau kita memuridkan orang lain. Makanya bagus kalau saya dengar semalam dari kelompok yang sedikit itu, mereka mengikuti pola yang saya buat dulu. Ada kelompok kecil, entah 2 orang bisa di-PA-kan, ya entah berapa orang bisa di-PA-kan. Itu saya pikir cara yang baik. Bukan harus semua yang artinya dari gereja, kamu mem-PA-kan si anu, enggak harus gitu. Cari sendiri tetangga itu, PA-kan, kumpulkan anak-anak itu, ceritakan firman Tuhan. Kenapa rupanya? Ya,
Coba doakan dulu, doakan setahun. Saya dulu buka SMA Kuala itu setahun saya berdoa dulu baru melapor meminta izin. Berdoa banyak sebelum kita memulai segala sesuatu. Supaya kita melihat Tuhan memang memimpin kita melakukan itu. Dan apa yang disuruh Tuhan kita lakukan. Kalau kita melakukannya dengan segenap hati, dengan tulus, walaupun tidak perfect. Karena saya masih ingat dulu, saya nyanyi pun dulu gak bisa. Sama sekali gak bisa. Salah semua not itu saya buat. Ya tapi saya ingat camp-camp itu walaupun lagunya bagian lagu karo dia. Tapi ada cukup banyak orang diberkati baik lewat lagu, baik lewat firman ya. Sehingga ada orang-orang yang sampai kepada keselamatan ya. Jadi secara pribadi pergi muridkan orang. Ya kalau baptis tentu kamu gak bisa membaptis. Karena biasanya yang membaptis adalah hamba Tuhan, gereja. Ajar ya yang mana yang bisa kamu kerjakanlah. Dan secara gereja kita ini pun mari kita lihat lagi apa penginjilan kita masih jalan. Ya, apakah pemuritan kita masih jalan? Ya, apakah kita kita membaptis ya? Apakah kita juga mengajar? Ini penting, ini harus ada. Tanpa ini semua gereja tidak akan bertumbuh dan tidak akan hidup. Ya, mari kita bersatu dalam doa, sudah lebih waktunya. Tuhan kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas firman-Mu. Inilah amanat-Mu yang terakhir sebelum Engkau naik ke sorga. Kalau dahulu Engkau melayani hanya di sekitar Judea, Galilea, hari ini Engkau memberikan mandat Tuhan kepada murid-murid-Mu untuk ke seluruh dunia. Dan mereka sudah pergi ke seluruh dunia. Ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke India, ada yang pergi ke Eropa. Dan hari ini obor Injil itu diteruskan kepada kami yang menjadi percaya. Supaya kami juga pergi kepada tetangga kami, kepada keluarga, kepada orang-orang yang belum sampai kepada keselamatan. Orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, menuju kepada neraka. Supaya berita kabar baik pengampunan dosa ini, berita tentang Yesus yang mengasihi, yang mati di kayu salib, yang bangkit dari antara orang mati, yang telah mengalahkan maut, yang telah meniadakan hukuman bagi orang percaya. Berita ini bisa diteruskan sehingga orang-orang akan mendengar dan akan memilih. Dan orang-orang oleh anugerah Tuhan pasti ada yang akan datang untuk menerima anugerah sebesar itu. Tuhan, biarlah kami memperhatikan apa yang Engkau katakan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan kuasa itu juga kepada kami. Dan Engkau juga telah berjanji menyertai kami sepanjang zaman. Karena itu kami tidak putus asa, walaupun ketika kami beritakan mungkin tidak langsung orang menerima. Dan kami tidak berputus asa untuk memuridkan, walaupun lambat kali kami lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kami berdoa supaya Tuhanlah bekerja supaya ada orang yang teguh imannya dan memproklamirkan imannya lewat baptisan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya kami tidak kekurangan firman untuk boleh diajarkan bagi orang-orang yang telah percaya. Supaya orang-orang percaya itu sampai ada maksud Tuhan untuk penyelamatan mereka. Supaya mereka tidak berputar-putar sekitar keselamatan, tetapi mereka melakukan perkara yang besar, yaitu menyampaikan kabar baik justru ke daerah-daerah lain, bukan di Yerusalem, bukan di Judea, Galilea lagi, karena telah dimulai di sana dan Engkau mau itu sampai di ujung bumi. Pimpinlah kami untuk mengerti ujung bumi bagi kami masing-masing. Pimpinlah kami untuk mengerti ujung bumi bagi keluarga kami. Pimpinlah kami untuk mengerti ujung bumi bagi gereja ini. Kemanakah yang Tuhan ingin untuk boleh dijangkau. Inilah kami Tuhan,
Biarlah hati kasih, hati yang sungguh memberi diri, hati yang sungguh mau taat atas perintah Tuhan, itu terus ada dalam kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.